We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it that a sight to see. Take my time and take your. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20056111604. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja sumber-sumber sejarah. Mempelajari masa lalu untuk memperkirakan masa depan, itulah pentingnya arti sejarah. Pernahkah kalian mendengar kata-kata tersebut? Kata-kata tersebut adalah kata-kata dari Paine. Paine mengatakan bahwa sejarah itu sangat penting. Dengan mengetahui sejarah, maka kita dapat memperkirakan seperti apa masa depan kita nantinya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui sejarah? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar dan mengetahui kejadian-kejadian pada masa lalu. Terlebih lagi, pada pesatnya perkembangan teknologi, kamu bisa mempelajari sejarah melalui sumber-sumber berbentuk visual, audio visual, juga tradisi lisan. Agar lebih paham, yuk nonton! Visual. Sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual itu berupa foto, lukisan, pahatan, dan ukiran. Sumber visual atau gambar biasanya digunakan untuk mengabadikan sebuah kejadian agar tidak mudah dilupakan. Sumber-sumber yang lebih tua adalah gambar-gambaran yang ditemukan di dalam gua, sedangkan foto, ukiran, dan pahatan atau lukisan adalah bentuk-bentuk visual yang muncul karena adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknik manusia dalam menggunakan alat serta pengetahuan yang dimiliki. Melalui teknik-tekniknya, manusia kemudian mendeskripsikan cerita sejarah ke dalam bentuk foto, ukuran, pahatan, juga lukisan. Audiovisual. Audiovisual adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audiovisual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Sumber sejarah berbentuk video audiovisual menjadi marak pada saat Perang Dunia Kedua meletus. Hal ini terjadi karena teknologi sudah memungkinkan untuk menghasilkan kamera yang dapat dibawa, tentunya dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pada awal kemunculannya, rekaman peristiwa sejarah digunakan untuk propaganda perang, akan tetapi pada saat itu rekamannya hanya berwarna hitam putih. Propaganda yang dilakukan menggunakan rekaman bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mendaftar ke institusi militer dan berperang untuk negara. Selain itu, ada juga rekaman yang menunjukkan saat operasi militer dijalankan. Rekaman saat operasi militer biasanya digunakan untuk mengukur kesuksesan operasi tersebut untuk menjadi bukti ke masyarakat jika operasi tersebut berhasil. Nah, cuplikan-cuplikan video itu kemudian disatukan hingga menjadi sebuah video dokumenter. Video-video dokumenter itulah yang menjadi sarana belajar kita. Video dokumenter sejarah juga termasuk ke dalam sumber sejarah audiovisual. Tradisi lisan. Tradisi lisan biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya dengan cara mewawancari orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini biasanya dilestarikan melalui cerita-cerita luhur, tahyul, dongeng, atau peristiwa yang tidak sempat didokumentasikan karena ketidakmampuan dari masyarakat. Bukti sejarah berupa lisan yang diceritakan adalah bukti sejarah yang paling sulit untuk dikonfirmasikan kebenarannya. Hal ini berkaitan dengan ingatan pencerita akan kejadian tersebut atau cerita sebelumnya yang diturunkan kepadanya. Maka dari itu, biasanya sumber lisan ini harus mendapatkan narasumber yang benar-benar terlibat dan harus bisa dipercaya. Sumber sejarah. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat diungkapkan kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Meskipun demikian, tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkapkan secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Dalam penulisan sejarah, peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Untuk memperolehnya, seseorang dapat memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip nasional, arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Menurut Ermok, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud
sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk tulisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sejak zaman praksara sampai sekarang. Sekarang kamu sudah tahu kan apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Coba deh sekali-sekali kamu ke museum. Di sana kamu bisa mengidentifikasi benda-benda bersejarah apa saja yang dapat kita temukan. Cukup sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. We got history, got me feeling the